sendiri saya lihat memang sejak, adanya sentimen, dari, vaksin ini membuat, pergerakan harganya juga kenaikannya sudah cukup signifikan seperti Hmm. halnya KAF, dan INAF itu sudah hampir 100% dalam 1 bulan dan dalam, 3 bulan terakhir untuk KAF sendiri itu sudah naik 176%, dan INAF itu sudah naik sekitar 228%. Jadi kalau misalkan kita lihat apakah ini memungkinkan masih, melanjutkan kenaikan, saya lihat potensi kenaikan jaraknya lebih sempit karena memang ini Mmm. sudah, melampaui nilai wajar dari KAF dan INAF. Sentimen yang terjadi, selama ini lebih dipengaruhi oleh, eee, market, di mana, ketika, Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac, dan, di sini ada Bio Farma menunjuk, KAF dan INAF untuk mendelegasikan pendistribusian vaksin COVID-19 kepada kedua anak usahanya tersebut, ini menjadi sebuah sentimen yang memang, dinilai pasar akan menjadi penggerak, bisa dikatakan di tahun ke depan, emiten tersebut, kenaikannya akan lebih signifikan seperti itu. Jadi, saya lihat nanti potensinya lebih ke profit taking. Baik. Nah, kalau sebelumnya Mbak Rizka ketika sentimen mengenai potensi bisa diproduksinya vaksin COVID-19 di Indonesia, waktu itu kan juga langsung melejit naik tinggi sekali. Dikatakan waktu itu juga oleh para analis sudah terlalu mahal. Sekarang momennya berulang lagi, apakah memang momennya sudah mereda dalam artian hilang? Mungkin kita skip saja untuk sektor farmasi karena bisa jadi ada semacam roller coaster untuk sektor farmasi di tengah sentimen yang timbul keluar, popularitasnya kemudian merebak dan juga mereda dan sebagainya. Iya, untuk saat ini mungkin, sentimennya belum mereda karena, Mmm. jika diperhatikan untuk kabar terbaru kan memang Kimia Farma dan Indofarma dan negara-negara, G42 yang menandatangani kerjasama di Mmm. bidang kesehatan, dalam implementasinya Kimia Farma dan Indofarma ini akan membagi tugas. Jadi, saya melihat bahwa potensi kenaikan, dalam waktu sepekan ke depan atau 2 pekan ke depan ini masih memungkinkan, tapi lebih Mhm. hati-hati dan ketika kita masuk ke saham KAF dan INAF karena ini cukup riskan profit taking, Mmm. lebih diperhatikan ke volumenya. Jadi, range-nya juga kalau misalkan dilihat untuk closing hari ini KAF dan INAF itu sama-sama di 3.420. Jadi Iya. mungkin, range-nya nanti akan menguji dulu di 3.520, kemudian ketika 3.520 tidak mampu tertembus ini, nantinya akan, kembali profit taking, hingga ke batas, nilai wajar. Nilai wajar di kisaran untuk, INAF sendiri 1.300 sampai 1.500 sekitar segitu. Sementara KAF mungkin, di sini lebih tinggi. Saya melihat KAF itu ada di 1.700 sampai 1.900 untuk kisaran nilai wajar mereka. Jadi nanti mereka akan kembali lagi ke nilai wajar. Dari pergerakan dan juga potensi fair value-nya, Anda sendiri Mbak Rizka, seberapa favorable Anda untuk KF dan juga INAF? Adakah ekspektasi khusus untuk bisnis performance mereka sampai tutup tahun nanti, full year? Iya, kalau untuk ekspektasi sampai dengan akhir tahun mungkin belum terlalu terlihat karena, Mmm. di mana ini kan rencananya juga, baru direncanakan untuk, Mmm. kuartal 3 2021 Mmm. G42 ini akan mengirimkan 10 juta dosis vaksin COVID-19, yang kini tengah menjalani uji klinis. Jadi memang belum bisa kita lihat di akhir tahun 2020, kita Mmm. baru bisa melihat nanti di kinerja dari KAF dan INAF ini tercermin di 2021 dan, seterusnya, seperti itu.